Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Saat Sun Tai mengingat masa lalu, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Ketika Wang Lin menyadari jejak ketakutan ini, dia diam-diam menghela nafas. Mantan ketua sekte mayat di planet Sujaku telah tiada. Bahkan jika dia memulihkan kultivasinya, maka dia tidak akan pernah bisa naik lebih tinggi lagi. Ini karena dia telah kehilangan hati Dao yang seharusnya dimiliki seorang kultivator. Hati Dao ini hancur karena seabad yang telah dihabiskannya di planet Donglin. Setelah terdiam beberapa saat, Wang Lin tiba-tiba bertanya, apakah ada keluarga Siang di planet Donglin? Keluarga Siang? Sun Tai berpikir lama dan menggelengkan kepalanya. Sejauh yang aku tahu, tidak ada keluarga Siang. Tentu saja, mungkin juga statusku terlalu rendah untuk mengetahui rahasia apapun. Wang Lin merenung sejenak sebelum menatap Sun Tai dan berbicara. Kamu merupakan ketua-tetua sekte mayat di planet Sujaku dalam sistem bintang aliansi. Jadi kamu pasti tahu beberapa hal. Organisasi macam apa sekte mayat itu? Sun Tai segera menghela nafas dan berkata dengan getir, meskipun aku adalah ketua-tetua sekte mayat di planet Sujaku, namun masih banyak hal yang tidak ku ketahui. Aku hanya tahu bahwa sekte mayat adalah salah satu dari 2 sekte besar di sistem bintang aliansi. Sekte-sekte yang kumaksud adalah sekte-sekte sungguhan, bukan sekte yang hanya ada di satu planet. Sekte-sekte ini tersebar di seluruh aliansi. Ada banyak kultivator kuat di dalamnya, dan kekuatan mereka bahkan meluas ke bagian dalam aliansi kultivasi. Kabarnya, leluhur sekte mayat adalah seseorang dengan status yang sangat tinggi di dalam aliansi. Itulah sebabnya sekte mayat sudah ada sejak lama. Sedangkan untuk sekte besar lainnya yang dapat bersaing dengan sekte mayat, itu adalah sekte 4 dewa. Tepatnya, planet Sujaku dianggap sebagai cabang jauh dari sekte 4 dewa. Sujaku generasi pertama dikabarkan berasal dari planet 4 dewa. Planet 4 dewa hanyalah cabang dari sekte 4 dewa. Jika dipikir-pikir, kamu dapat dianggap sebagai murid terluar dari sekte 4 dewa. Tatapan mata Wang Lin sangat serius, lagi pula waktunya sebagai kultivator relatif singkat, jadi ada banyak rahasia yang tidak diketahuinya. Sekarang setelah mendengar ini, dia merasa seperti memiliki pemahaman baru tentang sistem bintang aliansi. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menatap Sun Tai dan bertanya, apa statusmu di keluarga Ran? Aku hanya tamu di keluarga Ran, dan aku menghabiskan masa pensiunku di Paviliun Harta Karun. Leluhur keluarga Ran menerimaku karena aku memiliki beberapa keterampilan dalam alkimia dan pemurnian harta karun. Mata Sun Tai dipenuhi dengan depresi. Dia ragu-ragu dan berkata lagi, Kamu seharusnya tidak meminum pil peringkat ke-8 itu. Kamu seharusnya tidak meminum pil peringkat 8. Itu adalah jebakan yang dibuat oleh leluhur keluarga Ran 4 tahun lalu. Sun Tai menjelaskan semua yang diketahuinya dari 4 tahun lalu. Itu hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Sun Si kepadanya. Pada saat ini langit di luar mulai gelap. Saat ini matahari sudah mulai terbenam. Cahaya dari luar menyinari Sun Tai yang membuatnya tampak semakin tua. Bahkan ada sedikit aura kematian muncul saat matahari mengenai tubuhnya. Meskipun samar, domain Wang Lin adalah hidup dan mati, jadi dia langsung bisa melihatnya. Wang Lin menarik kembali pandangannya dan berkata dengan tenang, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Sun Tai segera mengangguk dengan getir. Memang, aku tidak punya banyak waktu yang tersisa. Aku merasa hanya punya waktu sekitar 20 tahun lagi. Baiklah, sekarang kamu bisa kembali. Jika aku masih di planet Ranyun dalam waktu 20 tahun, aku akan secara pribadi mengantarmu pergi. Wang Lin segera memejamkan matanya. Sun Tai merenung cukup lama sebelum berdiri. Dia melihat keluar jendela dan berkata dengan lembut,
Bisakah kamu berjanji padaku sesuatu?" Wang Lin tidak membuka matanya dan dengan tenang berkata, "Bicaralah. Jika kamu benar-benar mengirimku pergi dalam 20 tahun ke depan, tolong bawa abuku kembali ke planet bulan gelap di sistem bintang aliansi. Ada sebuah gunung yang menjulang ke langit. Aku ingat ada sebuah desa di kaki gunung itu. Tolong kirimkan abuku kembali ke sana." Wang Lin mendesah lalu membuka matanya dan mengangguk padanya. Sun Tai segera menunjukkan senyum penuh rasa terima kasih. Saat ini dia seperti orang tua fana yang ingin kembali ke akarnya setelah meninggal dan tidak ingin menjadi hantu asing. Dia mengeluarkan sekantong harta karun, perlahan-lahan meletakkannya dan berkata, "Ini beberapa batu giok surgawi. Aku menyimpannya ketika aku memulihkan kultivasiku. Tetapi setelah melihatmu, aku merasa tidak membutuhkannya lagi. Ada juga catatan tentang pengalaman alkimia dan pemurnian harta karunku. Ambillah sebagai ucapan terima kasihku karena telah mau mengantar orang tua ini pulang." Setelah mengatakannya, Sun Tai berjalan keluar sambil melihat matahari terbenam. Cahaya jingga dari matahari terbenam menemani Sun Tai saat dia berjalan semakin jauh. Dia telah bertemu dengan seorang teman lama dan benar-benar tidak tahu seperti apa suasana hatinya. Saat Wang Lin melihat sosok Sun Tai, ketua tetua yang sangat kuat dari sekte mayat yang telah bertarung dengan Joyi dan mencuri mayat wanita itu perlahan-lahan tumpang tindih dengan sosok ini. Bahkan setelah dia pergi, dia tidak bertanya apa yang terjadi pada anak yang dia lepaskan saat itu. Mungkin dia benar-benar sudah menyerah pada segalanya dan hanya ingin menjalani 20 tahun terakhirnya dengan tenang. Memberikan tas yang dipegangnya berarti mengendurkan simpul di dalam hatinya. Itu berarti dia sudah menyerah untuk pulih dan menyerah pada segalanya, termasuk keengganan yang dia rasakan selama ratusan tahun yang telah dia habiskan di sini. Karena Wang Lin dia mengalami nasib seperti itu, tetapi juga karena Wang Lin dia terbebas dari rasa sakit di jiwanya selama ratusan tahun. Jika ada karma, maka inilah karmanya. Satu-satunya permintaannya adalah agar dia kembali ke asal-usulnya dan agar Wang Lin mengirimnya kembali ke desa kecil di bawah gunung yang menjulang tinggi itu. Saat ini matahari terbenam dan Wang Lin memejamkan matanya. Hidup dan mati, sebab dan akibat karma hanya dipisahkan oleh satu pikiran. Seperti yin dan yang, benar dan salah. Begitulah dunia berjalan. Karma adalah jalan setelah alam kehidupan dan kematian. Dapat dikatakan bahwa karma adalah akar dari kehidupan dan kematian. Karena ada sebab karma dari kehidupan, maka ada akibat karma dari kehidupan. Wang Lin merasakan sedikit pencerahan, tetapi semuanya masih terasa asing, seolah-olah dia bisa melihatnya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Ada yang mengatakan bahwa hidup dan mati adalah hal yang paling tidak terduga di dunia. Ini karena manusia tidak tahu kapan mereka akan mati. Misteri kematian bagaikan pisau yang tidak terduga di atas kepala mereka, membuat orang merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa hidup dan mati hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Jika mereka mencarinya sampai ke sumbernya, mereka akan menemukan bahwa itu hanyalah sejenis karma. Tidak ada yang dapat lolos dari sebab karma kemarin dan akibat karma hari ini. Sama seperti Liu Mei yang saat ini sedang duduk bersila di sebuah ruangan di planet 1000 ilusi. Sambil menyentuh tasnya, dia melihat ke lingkungan luar yang aneh dan hatinya terasa lebih mantap. Seolah-olah dia tidak akan merasa kesepian selama dia memiliki benda itu di dalam tas penyimpanannya. Dia dengan lembut membelai tasnya. Wajah Liu Mei sekali lagi menunjukkan sedikit rasa sakit, tetapi rasa sakit ini dengan cepat digantikan oleh ketidakpedulian. Seolah-olah ada sesuatu di dalam kantong penyimpanan yang telah mengirimkan gelombang ria. Setelah merasakan fluktuasi di dalam tas, Liu Mei menggigit ujung jarinya. Dia kemudian memeras setetes darah segar dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Sehingga
Fluktuasi tersebut berangsur-angsur menghilang. Saat berikutnya, Liu Mei menghela nafas panjang. Harta karun yang kupersiapkan untuknya kini tidak berguna. Dengan kehadiran Liu Mei, sebuah peristiwa besar tengah berlangsung di planet Seribu Ilusi. Seorang leluhur yang telah pergi ribuan tahun lalu telah kembali. Dia juga membawa kembali seorang murid dengan bakat luar biasa. Dan 3 bulan dari sekarang, sebuah ritual garis keturunan akan dilakukan untuk murid ini agar dia menjadi anggota inti keluarga Huan. Berita mengenai hal ini dengan cepat menyebar bagai badai hingga setiap planet yang berhubungan dengan planet Seribu Ilusi mengetahuinya. Tanpa terkecuali itu adalah planet Ranyun yang merupakan bawahan planet Seribu Ilusi. Setelah Sun Tai pergi, Wang Lin diam-diam berkultivasi di dalam ruangan. Ada lebih dari 50.000 keping batu giok surgawi di dalam tas yang ditinggalkan Sun Tai. Itu adalah batas dari berapa banyak yang bisa diperolehnya. Ditambah dengan batu giok surgawi sebelumnya, Wang Lin memiliki total kurang dari 300.000 batu giok surgawi. Matanya berbinar dan bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya ini tidak cukup. Dia segera berdiri lalu menghilang dari ruangan. Ketika dia muncul kembali, dia berada lebih dari 50.000 km jauhnya dari rumah itu. Kekuatan jiwanya menyapu area itu sebelum dia menampar tas penyimpanannya dan sejumlah besar batu giok surgawi berterbangan keluar. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan tangannya membentuk segel lalu mengirimkan pembatasan. Setelah puluhan pembatasan diterapkan, batu giok surgawi jatuh satu persatu membentuk formasi raksasa. Formasi ini tidak memiliki nama, itu adalah sesuatu yang Wang Lin dapatkan dari kemampuan ketiga sungai dunia bawahnya. Formasi itu dapat menyerap sejumlah besar batu giok surgawi dan menggunakan dampak yang kuat untuk meningkatkan kultivasinya. Saat lebih dari 300.000 batu giok surgawi turun, Wang Lin menampar tasnya sekali lagi dan formasi pedang 7 bintang terbang keluar. Formasi itu tergantung di sekitar Wang Lin untuk melindunginya. Adapun pelindung surgawi juga keluar dari bayangannya dan menyatu menjadi ketiadaan. Jika ada yang berani mengganggunya, maka pelindung surgawi itu akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Setelah menarik napasnya dalam-dalam, Wang Lin memejamkan matanya. Kedua tangannya membentuk segel dan bertumpu pada lututnya, lalu berkata perlahan, "Hancurkan!" Suaranya berubah menjadi mantra dan menyebar seperti gemuruh yang keras. Suaranya segera menyebabkan batu giok surgawi di sekitarnya meledak dan berubah menjadi debu. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit dan bumi ditutupi oleh debu batu giok surgawi. Kemudian kekuatan energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak. Energi spiritual surgawi ini sangat kuat hingga menakutkan. Energi itu berubah menjadi tornado energi spiritual surgawi dengan Wang Lin sebagai pusatnya dan melesat langsung ke langit. Ada riak kuat menyebar yang menyebabkan guntur bergemuruh di seluruh dunia. Tornado energi spiritual surgawi menjadi semakin kuat saat semakin banyak batu giok surgawi yang meledak. Energi spiritual surgawi dari batu giok tersebut memicu tornado dan membuatnya semakin kuat. Rasanya seperti siap untuk keluar dari planet Ranyun. Hanya 3 orang di planet Ranyun yang jelas-jelas merasakan badai energi spiritual surgawi yang dahsyat ini. Orang pertama tentu saja Sun Si yang paling dekat. Sun Si sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan pandangannya dipenuhi rasa terkejut. Orang kedua adalah seorang pria parubaya yang berada di kedalaman glaser di sisi lain planet Ranyun. Orang ini berada di dalam bongkahan es yang tidak pernah mencair dan menyerap energi dingin di dalamnya. Pada saat ledakan energi spiritual surgawi terjadi, dia membuka matanya. Pandangannya memancarkan cahaya dingin saat dia melihat ke arah lokasi badai energi spiritual surgawi yang misterius. Apakah ini peringatan? Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan kemudian mengabaikannya.
Orang ketiga berada di bagian tengah planet Ranyun, tempat keluarga Ran berada. Di rumah leluhur keluarga Ran, seorang pria tua dengan rambut putih menyipitkan pandangannya saat mendengar laporan lelang dari seorang anggota keluarga. Setelah mendengar bahwa pil peringkat 8 dijual hanya seharga 1 potong batu giok surgawi, dia langsung mendengus dingin dan matanya dipenuhi ketidakpuasan. Tepat saat dia hendak berbicara, dia merasakan munculnya badai energi spiritual surgawi. Dia segera berdiri dan melihat ke arah badai surgawi dengan ekspresi muram. Setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Di dalam tornado, Wang Lin membentuk segel. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Serap!" Satu kata itu bagaikan gemuruh guntur yang dapat menghancurkan tornado. Wang Lin membuka mulutnya dan tornado itu dengan cepat tersedot ke dalam mulutnya. Sungai dunia bawah samar-samar muncul di sekitar Wang Lin, kemudian berputar di sekitarnya dan membentuk kekuatan tak terlihat yang memadatkan tornado energi spiritual surgawi. Tornado energi spiritual surgawi dihisap oleh Wang Lin seolah-olah dia melahap surga. Sejumlah besar batu giok surgawi mengelilinginya dan meridiannya segera membengkak beberapa kali lipat. Energi spiritual surgawi segera dilahap saat memasuki jiwa asalnya. Saat ini tubuh Wang Lin seperti jurang pasang surut dan jiwa asalnya adalah lubang hitam yang melahap semua yang ada. Tornado energi spiritual surgawi yang kuat itu dilahap habis oleh Wang Lin. Tornado itu dengan cepat menyusut hingga benar-benar dilahap habis. Kulit Wang Lin agak merah, matanya cerah dan petir menyambar-nyambar di sekujur tubuhnya. Tornado raksasa itu menghilang dan dunia kembali normal. Selain fakta bahwa tidak ada awan di dekatnya, semuanya kembali normal, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Sungai dunia bawah itu berangsur-angsur memudar hingga menghilang tanpa jejak. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam, kemudian dia berdiri dan matanya bersinar seperti obor. Aku hanya butuh pencerahan di ranahku untuk mencapai tahap tengah Ascendant, namun aku tidak bisa terburu-buru mencapai pencerahan ranah. Itu bisa terjadi di saat berikutnya, atau dalam 10 tahun, atau bahkan dalam 100 tahun. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Aku ingin berkultivasi dengan damai di planet Ranyun, tetapi beberapa orang tidak menginginkan kedamaian ini berlanjut. Karena dia ingin melibatkanku dalam masalah ini, maka dia harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Aku berasumsi ketiganya mengerti ide pertunjukanku tadi. Wang Lin menyeringai dan melambaikan tangannya. Formasi pedang 7 bintang terbang kembali ke tasnya dan pelindung surgawi itu sekali lagi kembali ke bayangannya. Saat berjalan, dia menggunakan teleportasi yang lebih besar. Pada saat yang sama, dia menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menutupi seluruh planet. Setelah mengunci kultivator Ascendant tahap tengah, Wang Lin menghilang. Di rumah leluhur keluarga Ran, ekspresi pria tua itu berubah dan matanya bersinar terang. Kemudian, tubuhnya berkedip dan langsung berteleportasi keluar. Dia muncul 5.000 km dari rumah keluarga Ran dan kemudian tangannya membentuk segel. Sebuah sambaran petir muncul dan tanpa ragu-ragu, dia melemparkannya ke kehampaan. Guntur Plum ini merupakan salah satu mantra Ascendant leluhur keluarga Ran. Kilatan petir itu langsung menyerang kehampaan. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari kehampaan dan sosok Wang Lin muncul. Dia tidak bergerak, tetapi bayangan di bawahnya berkedip-kedip. Pelindung surgawi berkedip-kedip di hadapan Wang Lin dan Guntur Plum segera runtuh. Pada saat yang sama, bayangan pelindung surgawi muncul di hadapan leluhur keluarga Ran dan mendorongnya dengan lembut. Leluhur keluarga Ran segera batuk darah dan terbang kembali seperti meteor. Dia kemudian batuk darah lagi dan tubuhnya menjadi sangat pucat. Dia segera mengeluarkan sejumlah besar pil dari tasnya dan melahapnya. Semua itu terjadi dalam sekejap.
begitu cepatnya sehingga leluhur keluarga Ran hanya bisa merasakan kengerian di dalam hatinya disertai rasa takut yang mendalam. Seberapa besar tingkat kultivasinya sebenarnya? Terlalu mengerikan. Dia tidak ingin membunuhku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati karena pukulan itu. Orang ini, mungkinkah kultivasinya berada di puncak tahap akhir Ascendant? Bayangan pelindung surgawi menghilang di belakang Wang Lin. Kemudian Wang Lin menatap dingin ke arah leluhur keluarga Ran dan bertanya dengan tenang, "Apakah kamu yang ingin menyeretku ke dalam masalah 4 tahun lalu?" Pikiran pria tua itu bergetar saat mendengarnya. Setelah merenung sebentar, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Rekan kultivator, masalah ini adalah kesalahanku. Aku melakukan ini hanya karena..." "Aku tidak akan mendengarkan alasanmu. Jika kamu ingin menerima perlindunganku, kamu harus menunjukkan ketulusanmu. Ketulusan yang kamu tunjukkan sejauh ini tidaklah cukup." Wang Lin meletakkan tangannya di belakang tasnya dan tampak sangat tenang. Pria tua itu menarik napasnya dalam-dalam. Ratusan ide berputar di kepalanya dan dia langsung bertanya, "Apa yang dimaksudkan oleh rekan kultivator?" Wang Lin segera berkata perlahan sambil menatapnya, "Berikan padaku 90% dari semua batu giok surgawi yang dimiliki oleh keluargamu." Orang tua itu merenung sejenak dan mulai ragu di dalam hatinya. Wang Lin melihat ke depan dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua, keluarlah." Dua ilusi segera muncul dari arah pandangan Wang Lin. Itu adalah Sun Si dan pria parubaya di dalam glacier. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Adegan leluhur keluarga Ran yang hampir kehilangan nyawanya dengan satu gerakan telah mengguncang hati mereka. "Kamu keluarkan 70% batu giok surgawi keluargamu untuk perlindungan." Wang Lin menunjuk ke arah Sun Si. Tatapan mata Sun Si menjadi serius dan dia langsung mengangguk. "Rekan kultivator Su, aku setuju dengan masalah ini. Selama aku bisa keluar dari bayang-bayang 4 tahun lalu, aku bisa menerima kondisi ini. Sedangkan untukmu, berikan aku 90% batu giok surgawi keluargamu." Tatapan mata Wang Lin tertuju pada pria parubaya yang berada di dalam glacier. Selain itu, masih ada pil yang tersisa dan tas penyimpanan dari anggota keluarga Huan 4 tahun lalu. Bawakan kepadaku semuanya tanpa ada yang dikurangi. Jika aku tidak memiliki cukup batu giok surgawi, kalian semua harus mendapatkan lebih banyak untukku. Jika tidak cukup untuk kultivasiku, maka aku tidak akan repot-repot dengan masalah ini. Itulah syaratku untuk melindungi kalian bertiga. Kata-kata Wang Lin tidak memberikan mereka bertiga hak untuk memilih dan dia segera mengalihkan pandangannya dari mereka bertiga. Jika ketiganya setuju, maka itu baik buat mereka. Tetapi jika tidak, maka Wang Lin tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Saat ini leluhur keluarga Ran merenung sejenak. Jika tidak ada yang mengurus masalah ini, maka keluarga Ran miliknya akan menghadapi bahaya kepunahan. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan tegas, "Baiklah." Setelah itu, leluhur keluarga Ran menoleh dan menatap pria parubaya yang berada di dalam glacier. Bukan hanya leluhur keluarga Ran, Susi juga menatap pria parubaya itu dengan cahaya misterius di matanya. Leluhur keluarga Ran segera berkata dengan dingin, "Saudara Cahu, kita bertiga bersama-sama menyerang waktu itu. Apakah kamu berniat pergi sendiri?" Pria parubaya itu merenung dan tak lama kemudian dia tersenyum kecut. "Aku setuju." Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sekantong harta karun dan mengeluarkan beberapa batu giok surgawi sebelum melemparkannya ke arah Wang Lin. Dia kemudian berkata dengan getir, "Keluargaku tidak sebesar yang lainnya, jadi kami tidak punya banyak batu giok surgawi. Aku telah bersusah payah menyimpan batu giok surgawi di tas itu."
Leluhur keluarga Ran dan Sun Si juga menyerahkan batu giok surgawi. Adapun barang-barang dari anggota keluarga Huan, mereka bertiga menyerahkannya tanpa ragu-ragu. Bagi mereka, barang-barang ini bukanlah harta karun, melainkan beban yang telah membuat hati mereka sangat berat selama 4 tahun terakhir. Setelah mengumpulkan barang-barang ini, Wang Lin berbalik dan menghilang. Dia hanya meninggalkan satu kalimat yang terbawa oleh angin. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu aku. Jika keluarga Huan muncul, aku yang akan bertindak sendiri. Setelah Wang Lin pergi, mereka bertiga merenung dalam diam. Sun Si memiliki pikiran lain di dalam benaknya, dan tentu saja dia yang paling santai. Dia segera tersenyum sambil menggenggam tangannya. Dua rekan kultivator, aku masih memiliki hal-hal penting yang harus kuurus. Jadi aku akan pergi terlebih dahulu. Pria parubaya itu juga menghela nafas dan berkata, aku juga harus melakukan perjalanan pulang untuk mempersiapkan batu giok surgawi jika rekan kultivator Su membutuhkannya. Keduanya pergi ke utara dan selatan dalam cahaya merah. Leluhur keluarga Ran berdiri di sana sendirian dan merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Kemudian dia menghela nafas dalam-dalam sambil melihat ke kejauhan dan bergumam, lupakan saja. Bangkrut untuk menghindari bencana. Masalah dari 4 tahun lalu akan dipikul oleh Sumu ini. Jika dia tidak mati, maka kami akan baik-baik saja. Meskipun orang ini tidak terlihat seperti orang yang akan mengingkari janji, aku masih harus diam-diam mencegahnya meninggalkan planet Ranyun. Pada saat ini di bagian selatan planet 1000 ilusi di rumah leluhur keluarga Huan, kepala keluarga Huan, Huan Fensen, berdiri dengan hormat di samping seorang pria tua. Sosok pria tua ini agak kurus dan merupakan seseorang yang telah membawa Liu Mei dari sistem bintang aliansi. Suara pria tua itu terdengar dingin saat dia berbicara. Jika dia menghilang 4 tahun yang lalu, mengapa baru sekarang ditangani? Huan Fensen langsung berkata dengan terburu-buru, leluhur, pria itu hanyalah anggota keluarga cabang, tetapi bakatnya bagus dan kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan ascendant, sehingga dia mendapatkan tugas keluar planet. Leluhur tahu bahwa keluarga Huan kita terlalu besar. Selain murid-murid langsung, mustahil untuk melacak mereka semua. Bahkan jika mereka menghilang. Leluhur itu mengerutkan kening dan bertanya, tidak ada orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi kah? Leluhur, waktu yang kamu berikan terlalu singkat. Jika kamu memberiku waktu 3 bulan lagi, maka aku bisa menemukan orang yang lebih berkualitas. Namun saat ini aku tidak mampu. Leluhur keluarga Huan berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, baiklah, aku akan memberimu waktu 3 bulan lagi. Karena kita sudah tahu masalah ini, kirim Huan Mei untuk menanganinya. Singkirkan siapapun yang terlibat. Kita harus menunjukkan kekuatan keluarga Huan. Huan Fensen langsung mengangguk dan pergi. Setelah meninggalkan ruangan, ada sedikit kegelapan di matanya saat dia berpikir, leluhur itu benar-benar sudah tua. Dia benar-benar bersedia melakukan ritual garis keturunan untuk orang luar. Dia bahkan membiarkan Huan Mei ini memamerkan kekuatan keluarga Huan. Mungkinkah dia ingin Huan Mei memimpin keluarga Huan? Saat ini Liu Mei ada di dalam rumahnya. Dia melihat ke langit dan berkata dengan lembut, planet Ranyun. Karena ayah angkat memintaku untuk menangani masalah ini dengan mengirim seseorang. Baiklah. Huan Dong, kamu pergilah. Baik. Tiba-tiba seseorang muncul dari bayangan Liu Mei, usianya sekitar 30 tahun dan sangat tampan. Dia muncul berlutut dengan satu kaki dan menatap punggung Liu Mei dengan tatapan fanatik. Liu Mei berbalik dan berkata dengan lembut kepada pria itu, kultivasimu telah mencapai puncak tahap pertengahan ascendant. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Meskipun masalah ini kecil,
Ini akan menjadi pertama kalinya aku melakukan sesuatu di keluarga Huan. Kamu harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Apakah kamu mengerti, Huan Dong? Nona, tenang saja. Huan Dong tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Huan Dong menarik napasnya dalam-dalam dan kefanatikan di matanya meningkat. Saat pertama kali melihat Liu Mei ini, dia terkejut. Dia mengira bahwa Liu Mei adalah seseorang dari surga. Kultivator terkuat di planet Ranyun adalah leluhur keluarga Ran. Tingkat kultivasinya sama denganku, tahap tengah Ascendant. Bahkan jika keberaniannya dikalikan 100 kali, dia tidak akan berani melawan. Perjalananku kali ini pasti tidak akan membuat Nona kehilangan muka. Liu Mei menunjukkan senyum yang sangat indah. Huan Dong terkejut oleh senyum itu dan terdiam beberapa saat. Fanatisme di matanya menjadi semakin kuat dan bahkan ada sedikit obsesi. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.